So ini. Saya lagi di tempat yang kurang ini teman-teman ya. Takut digeruduk teman. Nah. Nih, lagi di tempat-tempat kayak gini. Bahaya. Bahaya teman. Makanya saya bilang Juma akan tetap kalah berdebat dengan saya Pak. Kenapa saya bilang? Ketika Juma tidak bisa menjawab siapa yang disalibkan, Juma tetap akan kalah dengan saya. Karena Juma sudah masuk jebakan saya sejak awal. Ngerti Pak? Diri, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik. Bapak percaya Isa Al-Masih adalah Mesias? Tidak. Soalnya Kau buka surat 3 ayat 45. Di dalam surat 3 ayat 45, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Nah, ketika Isa Al-Masih adalah kalimatullah, di bawahnya dia adalah apa? Masihu. Masihu itu apa? Mesias enggak? Maaf ya sebelumnya aku nggak berani on cam. Bang RK, aku cuma mau nanya ya, seandaikan ini untukku pribadi sih sebenarnya, saat saya untuk memilih berbeda jalan dengan keluargaku gitu ya, apakah saya salah ketika saya untuk meyakini sesuatu hal untuk diri saya, hingga pada akhirnya saya harus dikucilkan oleh keluarga saya ketika saya harus memilih jalan untuk mengenal Yesus? Apakah saya salah? Halo, selamat pagi. Halo Bang, ada suara Bang. Ada, Kristen bukan? Bentar Bang. Kristen atau bukan? Kristen. Ya. Gimana mau nyampein apa Kak? Enggak yang jadi Kristen cuma Oten. Ya, yang jadi ucilem ya cuma itu ya. Aku lepas dulu kalau mau. Bawa aja ya. Dibawa aja ya. Main kelereng di bawah dulu kayak. Main kelereng di bawah dulu, tali merdeka dulu ya. Aduh. Oke. Saya nggak di studio teman-teman ya, jadi agak susah nih duduk, badan sakit semua nih. Selamat pagi, Bruda RK. Ya, Kristen bukan? Kristen Bang. Cuma itu aja Bang, saya bilang itu kemarin ada kawan kita sebelah ngangkat ayat dari Filipi 1 ayat 15 Bang. Aku berterima kasih itu. Orang-orang yang memberitakan Injil secara palsu, tetapi Yesus tetap diberitakan Bang. Aku sangat diberkati banget. Walaupun banyak sekarang yang memalsukan, menceritakan tentang Yesus, tetapi umat Kristen sangat bangga lah. Ujung-ujungnya nanti itu pasti diberkati, diselamatkan itu. Oke Mas, itu aja Bang. Terima kasih Bang, semangat Bang ya. Udah RK. Hormat. Terima kasih Bang ya. Oke Bang. Oke. Silakan yang mau bilang dua Kristus itu silakan naik tanya. RK, benar nggak kata Juma 2 Kristus? Nanti saya jelaskan. Naik. Naik sok naik di sini lalu saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan ya. RK, apakah benar ada 2 Kristus? Teman-teman jangan lupa follow Bang RK ya. Jangan lupa follow. Ya, ini akun pertama Bang RK sebenarnya ya. Di follow saja. Bang RK punya 2 akun yang satu dengan akun yang ini teman-teman ya. Ini akun udah 2 bulan gak pakai. 2 bulan gak pakai akun ini teman-teman. Jadi memang algoritmanya susah kebaca. Ya, silakan. Karena kena pelanggaran lagi ulang-ulang. Saya persilakan lagi ya untuk Gaco, silakan. Halo? Halo, Selamat. Ya, Kristen bukan? Muslim Bang. Silakan buka kameranya, Gaco. Silakan. Sabar banget. Nanti naikkan kembali ya Bang, lagi mau ambil data-data dulu.
Nanti turunkan dulu ya bang. Tuhan Yesus, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dilakukan. Abah silakan. Sabar ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kristen bukan Pak? Saya Kristen, saya orang Manggarai. Bagaimana Krain? Silakan. Saya hanya ingin menyampaikan gini. Kan tadi ada yang tetangga kita itu yang masuk, yang naik ke room Bang RK. Bilang memberi saran supaya jangan saling menghina kan, begitu. Dan bukan hanya di roomnya RK, di room-room orang Kristen mereka menyampaikan kayak gitu. Tapi di room-roomnya mereka, di room-roomnya kayak mereka Zuma, mereka nggak pernah menyampaikan seperti itu. Itu loh, saya hanya ingin menyampaikan itu aja. Itulah Abdul Krain. Abdul itu kayak gitu, merasa terzolimi. Abdul Ya. itu kayak gitu. Mereka itu naik di room-roomnya orang Kristen, mereka bilang jangan saling menghina, jangan saling memfitnah. Tapi mereka tidak pernah naik ke room-roomnya mereka menyampaikan seperti itu. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Oke lah ya. Oke, hormat Krain. Oke, yuk, sehat selalu. Sehat selalu Krain tua. Turunkan aja. Makassar Ji banyak yang nonton. Makassar Ki Kodong. Manggarai Ji banyak nonton Manggarai. Untuk muslim-muslim yang ingin naik dan bertanya iman Kristen, saya persilakan jangan malu-malu untuk bertanya iman Kristen ya. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya iman Kristen ya. Saya sedang melakukan misi secara pelayanan secara offline teman-teman ya. Apa ini? Siapa yang kasih itu? Saya sedang pelayanan secara offline teman-teman. Makanya saya lagi di luar studio nih teman-teman. Nggak di studio. Suara saya kecil sekali teman-teman. Memang nggak asik ya. Nggak asik ya. Jadi memang ketutup suara saya. Ketutup suara saya teman-teman ya. Halo, selamat pagi. Coba Bang RK. Halo, selamat Lagi. pagi. Ya, Pagi, silakan Bang. Bagaimana Bang? Halo. sinyalnya kurang mampu. Oh, sinyalnya di situ kurang mampu ya. Oke Bang ya, kita ini ya. Mana nih? Malam saya coba live di akun kecil ya. Jadi setiap hari saya live di akun besar, akun kecil saya bolak-balik live di situ teman-teman ya. Setiap hari saya live di akun bolak-balik nanti saya coba ya. Tapi live-nya gini-gini aja saya soalnya nggak bawa buku-buku saya nggak bawa semua teman-teman ya. Logika aja ini teman-teman. Mana nih? Mia, silakan Mia. Nggak nanya, saya juga nggak mau tahu iman kamu, nggak jelas. Iya, takut geruduk kalau suara gede teman-teman, takut digeruduk teman. Takut ini. Saya lagi di tempat yang kurang ini teman-teman ya, takut digeruduk teman. Nah. Nih, lagi di tempat-tempat kayak gini, bahaya. Bahaya teman, bahaya. Sembunyi saya ini, duduk pakai duduk nih. Saya sembunyi di celah-celah ini, bahaya teman. Aduh, gak mau suara besar-besar. Suara besar-besar bisa kena saya teman, bisa kena saya. Oke, silakan. Jadi Bang Irka suara kecil, iya suara saya kecil. Halo Kristen bukan? Shalom Kak. Oh, shalom, selamat pagi. Pagi. Ya, Sekali Yesus tapi Yesus ya Kak. Yalah sekali Yesus, masa sekali Yesus harus batu Bang? Bukan sekali batu tetaplah batu. Berdoa dulu Kak. Ya, Sebelum apa?
Ya, gimana Bang? Berdoa dulu. Gimana Bang? Berdoa dulu. Maksudnya? Berdoa dulu. Maksudnya gimana Bang? Berdoa dulu. Oh iya, sama Bang, sama. Saya Kristen Bang. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah. Saat ini di hadapan saya Tuhan, dia mengabarkan Injil kebenaran firman-Mu. Jaga lindungilah dia Tuhan. Di segala orang-orang yang berniat jahat kepada kehidupannya Tuhan. Aku tahu Tuhan dia di mana, tetapi aku percaya di dalam perlindungan-Mu kami merasa aman Tuhan. Kami merasakan perlindungan Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berikan dia kekuatan, kesehatan untuk mengabarkan Injil kebenaran firman-Mu bagi semua orang yang tidak percaya menjadi percaya Tuhan. Berikan dia kekuatan, kesehatan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bang atas doanya Bang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekali Yesus ya. Ya betul. Terima kasih banyak Bang ya doanya Bang ya. Terima kasih. Shalom. Itu ibadah soalnya. Oke. Terima kasih doanya. Aduh, ini akun baru ini ya, baru aktif lagi nih teman-teman ya. Ini akun asli. Iya, sebenarnya akun asli saya itu yang ini teman-teman. Ya, yang 100 ribu followers ini. Ya, hanya karena ini kena pelanggaran selama 2 bulan. Jadi saya nggak live di akun asli ini teman-teman. Jadi saya pakai akun kecil. Ya, ini akun asli saya sebenarnya. Ya, tapi karena kena pelanggaran selama 2 bulan akun ini, jadi saya tidurkan teman-teman. Algoritmanya memang udah kacau nih. 2 bulan nggak live soalnya. Silakan bagi yang muslim, saya persilakan untuk naik dan bertanya iman Kristen. Jangan malu-malu bertanya ya. Algoritmanya agak susah nih. Saya sedang pelayanan offline jadi. Bang RK. Halo, selamat pagi ya, silakan. Selamat pagi Bang. Gimana Bang? Ya, saya kebetulan Kristen Bang. Cuman saya mau tanya, Tuhan itu kan maha tahu ya Bang ya. Pada saat Yudas mau mengkhianati Yesus pun Tuhan sudah tahu gitu. Apakah kalau misalnya kita sebagai manusia itu bisakah kita merubah takdir gitu? Atau mungkin contoh aja Bang ya. Misalnya Yudas pun Kita nggak percaya takdir Bang. Oke. Kita nggak percaya takdir. Jadi ini yang dikatakan sebagai predestinasi Bang ya. Predestinasi dalam arti dalam bahasa Yunani namanya proginosko. Ya, jadi Tuhan menetapkan segala sesuatu berdasarkan pengetahuan dari Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan menetapkan segala sesuatu, ya, jadi ada nubuatan yang baik, ada nubuatan yang buruk. Ya, nubuatan yang baik tergantung siapa yang menggenapi. Nubuatan buruk, Yudas termasuk menggenapkan nubuatan yang buruk itu. Ya, yang negatif itu. Ya, dia menggenapi nubuatan yang negatif. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan sebaiknya dia tetap tidak dilahirkan. Sebaiknya dia tidak dilahirkan. Tetapi kalaupun bukan itu, ketika bangsa Israel menerima Yesus Kristus sebagai rajanya, secara keseluruhan bangsa Israel menerima Yesus sebagai rajanya, sebagai Mesiasnya saat itu, kan hanya beberapa kalangan yang menerima. Tapi kalau mereka menerima saat itu, orang Romawi tetap tidak akan terima dengan penerimaan itu. Okay. Nah, di situ Yesus akan tetap disalibkan. Gitu, Bang. Okay. Yesus akan tetap disalibkan dalam posisi itu. Oleh bangsa Romawi, walaupun bukan termasuk Yudas dan lain-lain, tetap dia akan tetap disalibkan. Okay. Berarti Tuhan Karena itu, orang bangsa Israel. ya. Berarti Tuhan itu maksudnya dia itu maha tahu ya Bang ya. Jadi tentang hidup kita tuh dia tahu kita mau gimana, apa kita akan menyangkal dia atau mungkin Dia maha tahu. Dia maha tahu. Baik. Terima kasih ya Bang Eta. Terima kasih. Dia maha tahu. Tetaplah dengan minta pimpinan dari Tuhan sehingga kamu menggenapkan nubuatan positif, bukan Baik. nubuatan negatif. Terima kasih Bang Eka. Minta pimpinan Tuhan. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Oke, silakan. Untuk muslim lagi. Malam saya live di akun kecil ya teman-teman ya.
supaya tetap aktif teman-teman, algoritmanya tetap kebaca. Kamu silakan. Mana nih? Siang. Halo, Selamat siang, selamat Pak. siang. Selamat siang Iya, juga, saya. Kak. Iya. Ini cuman mau nanya itu pemahaman tentang sekali selamat tetap selamat itu gimana ya, Bang? Oke, one save, always save. Jadi itu bagian dari kalau kita tanya Calvinis, ya orang Calvinis mempercayai one save, always save. Ya, dalam sebuah rantai doktrinal yang namanya TULIP, total depravity, ya, unconditional election, limited atonement, ya, TULIP, irresistible grace, dan juga predestinasi. Jadi ada beberapa orang percaya one save, always save, ya. Tetapi kalau tanya orang untuk Calvinis, ya tanyakan saja kepada mereka. Saya tidak mau di sini, Bang, ya. Tetapi saya pribadi pun percaya sekali selamat tetap selamat, tetapi dalam konteks seperti apa dulu? Oh iya, gimana? Ya. Dalam konteks ya, memang sekali selamat tetap selamat dalam arti saya yang sudah percaya Yesus Kristus betul-betul ya berakar ya di dalam Yesus Kristus, tentu saya tidak akan meninggalkan iman saya. Oh iya. Ya, itu yang saya bilang, sekali selamat tetap selamat. Iya. Ya, Itu tetapi memang iya. Gimana? Iya. Maksudnya tadi berakar dalam Kristus, gimana itu? Soalnya kan kita mencatat hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Iya. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Ketika kita sudah betul-betul berakar di dalam Kristus, ya. Contohnya, kau tanya sekarang, RK, kamu mau mukalaf gak? Mau meninggalkan Yesus gak? Saya bilang, oh gak. Ya karena apa? Ya saya one save, always save. Sekali selamat, tetap selamat. Kamu mau ngajak bagaimanapun, saya gak akan meninggalkan Yesus. Ya sekali selamat, tetap selamat. Saya termasuk dipredestinasi, gak dipredestinasi. Saya termasuk umat pilihan. Iya, umat pilihan. Maksudnya kan ada tertulis di Alkitab juga kan ada maksudnya tidak semua orang yang mengaku Tuhan akan diselamatkan itu akan selamat, tetapi orang yang dipilih Tuhan itu gimana sih? Aku kurang ngerti itu. Nah, maksudnya gini Bang ya Kak ya. Jadi kan ada yang menggampangkan itu kan, ada juga kan ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta juga kan yang menggampangkan itu. Ya, maaf ya Kak ya. Contohnya seperti Jesus Only Oneness. Kan mereka memanggil Yesus Tuhan, tetapi pemahaman mereka itu di luar dari ajaran para rasul. Nah, itu termasuk sesat. Nah, kemudian para rasul mengajarkan baptisan menyelamatkan. Nah, ada yang mengajarkan baptisan tidak menyelamatkan. Nah, itu termasuk sesat. Nah, itulah mereka bilang, Tuhan, bukakan kami bernubuat demi nama, mau mengusir setan demi. Pada saat itu Yesus mengatakan, aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau, hanyalah daripadaku, hai semua pembuat kejahatan. Nah, banyak orang Kristen saja tidak masuk surga karena apa? Pemahaman teologinya, pemahaman tentang Tuhannya kacau balau. Oh ya, itu yang aku kadang nggak ngerti sampai sekarang. Ya kan, soalnya kan banyak juga kan yang mengaku-ngaku apa gitu orang Kristen, cuman kan kelakuannya nggak sesuai dengan apa kata Alkitab itu kan. Iya, kadang kan ada yang menggampangkan dosa. Iya. Ya itu pemahaman teologi bisa menyesatkan orang, Kak. Pemahaman teologi bisa menyesatkan orang dan menyesatkan banyak orang. Oh, iya, menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan banyak orang. Jadi jangan sampai kita menyesatkan diri kita sendiri dengan lewat pemahaman teologi yang kacau balau. Makanya kita perlu belajar lewat sebuah tradisi atau kesaksian para rasul tentang teologi Tritunggal itu seperti apa, pemahaman Tritunggal itu seperti apa, pemahaman tentang baptisan itu seperti apa, pemahaman tentang kekristenan Alkitab itu seperti apa. Kalau kita salah menafsirkan ya itulah nubuatan Matius 7 itu untuk kita. Iya, cuman itu kadang kan kita sebagai maksudnya ada yang awam kan di situ nggak terlalu ngerti. Kita kan cuma dengar dari khotbah-khotbah gitu. Kita belajar dari khotbah-khotbah. Kadang kan dari pendeta-pendeta gitu yang mengajarkan yang kayak begitu. Cuman kan aku kadang rada bingung soalnya gimana ya? Ada yang bilang, oh kalau orang yang udah diselamatkan itu udah nerima Yesus itu, kadang kita bisa berbuat dosa, terus kita minta ampun kepada Tuhan, ada pengampunan gitu kan.
Jadi gimana dengan orang yang Jadi dalam gini, keadaan Kak. berdosa itu terus Oke. dia mati, gitu kan? Dia meninggal. Jadi gini Kak, Tetapi dia udah ketika terima Yesus Kristus, menebus dosa, gitu. ya Kakak dengar dulu Kak, biar Iya, saya iya, jelaskan. iya. Jadi ketika manusia sudah percaya Yesus, dosanya ditebus. Iya. Ditebus dalam arti diambil kembali. Oh iya, iya. Ya, diambil kembali. Artinya ketika manusia masih dalam dosa, belum mengenal Tuhan, Iya. dia berada dalam jurang maut. Nah, Yesus Kristus menebus dosa dari hukum kutuk, dari kutuk karena dosa itu. Artinya menebus itu mengambil kembali dia yang berada dalam jurang dosa. Yesus mengambil itu. Iya. Ya. Kemudian ketika dia sudah percaya Yesus Kristus, Roma 14 ayat 8, jika kamu hidup untuk Tuhan, kamu mati untuk Tuhan, baik hidup ataupun mati, kamu adalah milik Tuhan. Kamu masih bisa jatuh ke dalam dosa nggak? Masih bisa jatuh ke dalam dosa. Iya, iya. Tetapi jangan hidup di dalam dosa. Oh iya. Udah ngerti. Artinya orang yang oh iya. Jangan Jadi artinya tertarik dengan orang yang nggak jelas-jelas itu, gitu kan, nafsu dan lain-lain yang nggak jelas itu. iya, jadi maksudnya Nah, itulah maut. Ya, kamu yang iya. mendatangkan dosa untuk diri kamu sendiri. Oh iya, jadi maksudnya begini ya, Bang. Maksudnya saat kita udah merasa kita udah dipilih Tuhan, kita tidak akan tenang tinggal di dalam dosa itu. Kalaupun ada kejatuhan, Ya. kita minta ampun kepada Tuhan, ya kita akan keluar dari Ya. situ. Jadi itu Roh Kudus yang Ya. menuntun kita keluar dari situ. Itu maksudnya ya, Bang. Betul. Betul. Oh iya. Betul, Makasih ya, seperti- Bang, atas penjelasannya. Iya, makasih ya, Bang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat selalu ya, Bang. Sehat selalu Iya. Pak ya. Tuhan Selamat Yesus siang. memberkati. Ya. Ya. Ya, jadi itu yang saya bilang, kita bisa berakibat fatal teman-teman. Ketika kita memahami teologi yang kacau balau, selain kita menyesatkan diri kita sendiri, kita menyesatkan banyak orang. Nah, makanya saya bilang pentingnya kita memahami Alkitab sebelum memberitakan Injil. Makanya dalam Efesus, persiapkanlah perlengkapan senjata Allah. Ya, baju zirah kamu pakai. Ya, ikat pinggang kebenaran. Ya, pedang. Nah, itulah perlengkapan itu. Perlengkapan senjata Allah itu harus kamu siapkan sebelum kita memberitakan Injil. Jangan sampai kita memberitakan Injil, kita menjadi batu sandungan, lalu kita nyandungin orang lain lagi dengan teologi kita yang kacau balau. Ya, harap teman-teman paham ya, bukan berarti ada maksud apa. Kalau ada ketopong keselamatan, nah betul itu teman-teman tahu. Ya. Kita sebagai ini pengajaran udah keluar dari garis rasuli ini. Udah keluar dari garis rasuli. Nah, ini pentingnya kita meluruskan, tidak harus seperti ini, harus seperti ini. Itulah yang bilang hendaklah kamu saling menasihati satu sama lain. Nah, teguran keras. Teguran itu bukan berarti mau menjatuhkan. Teguran itu membangun. Ya, tidak bermaksud apa-apa. ChatGPT lebih cerdas daripada kamu, lebih cerdas daripada RK. Oh iya, berarti manusia ini bukan ciptaan yang mulia ya. Ya, berarti otaknya GPT lebih mulia. Jadi pada mulanya Allah menciptakan ChatGPT. Ya, Allah memberi kuasa kepada ChatGPT. Nah, itu. Di zaman itu Allah menciptakan ChatGPT, bukan manusia yang diciptakan. Memang sontoloyo, sontol black. Gabrul, ngaco kamu itu ngaco kamu itu udah. Yang Muslim silakan ya. Yang Kristen ini ada apa ya sih teman-teman Kristen pun naik. Gabrul semua teman-teman ya, gabrul ya. Saya mau ke ini, mau keluar bentar sih. Malam saya tetap live lagi teman-teman. Malam saya tetap live lagi teman-teman. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK pelayanan offline teman-teman ya. Silakan teman-teman ya. Mana lagi nih ya? Lapendo silakan. Nanti saya live di akun kecil juga nanti nih. Makasih Bang Mika ya. Aduh, Bang makasih. Saya sedang di luar nih. Bersembunyi di balik layar nih. Saya nggak bisa, kalau suara saya kecil jangan marah teman-teman ya. Karena saya nggak bisa suara besar-besar karena takut kedengaran. Saya digeruduk habis di sini, mati saya nanti. Ya. Silakan. Bang Opek. Silakan. Selamat siang, Bang. Ya, Kristen atau bukan Bang? Islam. Silakan buka kameranya teman.
Silakan buka kameranya. Susah kali diskusi kayak gini nih. Silakan, Bang Opek buka kameranya. Oke, silakan Bang Opek. Ini Bang RK cuma mau tanya. Ya, silakan Bang. Apa benar Yesus itu? Suaranya digedein Bang. Headsetnya ininya kan ditaruh di sini. Ya Pak, silakan Pak. Oke, silakan. Kalau saya mau jawab nanti Yesus Bapak Putra. Nanti kalau saya mau jawab Bapak diam ya. Oke, silakan Pak. Apa benar Yesus Putra Maria itu adalah Tuhan? Iya, kan Juma sendiri yang ngomong toh. Bapak tahu Juma enggak? Bapak tahu Bang Juma enggak? Ya, tahu. Nah, Bang Juma sendiri sudah ngomong bahwa anak Maria itu adalah Tuhan, Pak. Juma sendiri yang sudah ngomong bahwa anak Maria adalah Tuhan, Pak. Jadi Juma sendiri, Bang Juma sendiri sudah ngomong dari Bang anak Juma Maria itu adalah Tuhan. Bapak kenapa enggak sekarang ini? Bapak kenapa enggak mau ikut Bang Juma? Bang Juma sendiri sudah percaya loh anak Maria adalah Tuhan. Bang Juma itu bukan gitu, Bang. Itu Bang Juma percaya kalau anak Maria itu seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Kamu nonton debat saya enggak dengan Bang Juma malam itu? Ya, nonton. Nah, Bang Juma sampai kalah berdebat dengan saya karena Bang Juma mengakui anak Maria adalah Tuhan. Kenapa Bapak nggak mau Tapi itu, yang Bapak? dimaksud, Gimana Bang? tapi yang dimaksud Bang Juma kan bukan Yesus yang disalibkan itu, Bang. Yesus yang disalibkan adalah anak Maria. Yang disalibkan adalah anak Maria, betul nggak? Enggak, saya tanya, yang disalibkan itu anak Maria atau betul? Saya tanya Bapak dalam hati Bapak secara jujur, anak Maria itu yang disalibkan betul atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, siapa yang bilang anak Maria tidak disalibkan, Pak? Kalau keimanan orang Islam ya, itu yang disalibkan itu orang yang diserupakan. Oh, siapa? Al-Quran itu bisa menjawab segala sesuatu enggak, Pak? Al-Quran itu maha tahu enggak? Insya Allah bisa. Oke. Tapi menurut Allah, saya, sabar. Ya, dengar, Pak. Menurut Allah, siapakah yang disalibkan itu, Pak? Kalau di keterangan Al-Quran ya memang tidak jelas siapa ya. Tapi nah, jelas sekarang kalau ada tidak yang jelas, diserupakan. Kalau tidak jelas, apakah Allah bisa disebut sebagai maha tahu? Ya maha tahu. Iya, kalau maha tahu bisa nggak Allah tahu bahwa yang disalibkan itu siapa? Gimana Bang? Allah maha tahu atau tidak? Maha tahu. Nah, Allah tahu nggak yang disalibkan itu siapa? Kan cuma tidak disebutkan itu namanya siapa. Yang jelas atau tidak? Ada orang yang diserupakan. Kalau kitabnya Bapak mengatakan tidak tahu, berarti itu kitab itu jelas atau tidak, Pak? Ya jelas. Enggak, kalau gini Pak, kalau Bapak bisa mengatakan siapa yang disalibkan, berarti kitab Bapak jelas. Tapi kalau Bapak tidak bisa menjelaskan siapa yang disalibkan, berarti apakah kitab Bapak termasuk enggak jelas? Gini, kalian penuh keraguan semua, Bang. Makanya pentingnya kalian ini, Bang. Bukan ragukan kalau menurut gimana? Apa ya? Ya karena kami itu yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang yang Iya, jadi siapa? Dengan Yesus. Iya, siapa namanya? Nah, nanti kalau masalah itu nanti kan di hari kedua.
hari kedua. Saya nggak tanya hari kedua, hari ketiga, Jelas, Pak. ya, Yang kan? saya tanyakan, Pak, yang saya tanyakan adalah siapakah yang disalibkan menurut Al-Quran? Ya, orang yang diserupakan itu kan. Iya, namanya gimana ya? siapa? Ya, Allah kan Maha tahu. Namanya siapa, Pak? Namanya siapa? ya kalau itu saya kurang tahu. Pokoknya ada orang yang diserupakan. Makanya gini, karena kamu nggak tahu dan karena Bapak tidak bisa menjawabnya, maka dari itu Alkitab sudah jelas yang disalibkan adalah anak Maria. Karena Bapak tidak bisa menjawab itu, makanya carilah yang pasti, carilah yang jelas, carilah yang betul-betul konsisten. Alkitab sudah jelas yang disalibkan itu adalah anak Maria, yaitu Yesus Kristus. Makanya Bang Juma saja sudah mengakui itu. Udahlah Pak, kalau nggak Ya, jelas, tapi kalau Bang nggak ada Juma kan jawaban, mengakui itu kalau aja Kristen Pak. iya, tapi kan Bang Juma mengakui kalau Yesus anak Maria itu bukan Adalah yang Tuhan. disalib. Siapa bilang? Bukan. Siapa bilang? Oke, sekarang kalau Bang Juma mengakui yang disalibkan itu bukanlah anak Maria, lalu siapa? Makanya Juma akan tetap kalah berdebat dengan saya, Pak. Coba diam dengan Pak. Makanya saya bilang Iya, Juma tapi akan kan- tetap kalah berdebat dengan saya, Pak. Kenapa saya bilang? Ketika Juma tidak bisa menjawab siapa yang disalibkan, Juma tetap akan kalah dengan saya. Karena Juma sudah masuk jebakan saya sejak awal. Ngerti, Pak? Tapi kan yang dimaksud Bang Juma itu yang Iya, gak usah Juma udah kalah dengan saya. Karena Juma gak bisa jawab pertanyaan saya, dia kalah. Iya, tapi kan kalah cuma Jangan tapi-tapi kalah lagi, di Pak. Gak peraturan, usah kan? tapi-tapi lagi, Pak. Kalau tidak ada jawaban, udah kalah. Udah kalah. Makanya saya bilang, kalau tidak ada jawaban siapa yang disalibkan, mau nggak mau kalian harus mengikut yang ada kepastian. Kepastian adalah Yesus Kristus. Ikutlah Yesus Kristus. Masa kitab yang dari sang kholik yang maha tahu tidak bisa memberikan keterangan siapa yang disalibkan? Katanya Allah itu maha tahu. Kalau Allah yang maha tahu, kenapa dia nggak bisa memberikan keterangan siapa yang disalibkan? Ya, mungkin Itu aja Bapak harus ada, mikir. Tapi Bapak harus mikir di situ. Ayo Pak, berpikir cerdas Pak. Kalau kitab saya udah nggak bisa keterangan, saya lebih pilih udah saya ikut Kristen aja lah. Yang pasti-pasti jelas ada jawabannya. Daripada Bapak bingung, bimbang. Bapak kan bimbang sekarang. bukan bimbang, tidak cuma mikir gini, apa ya? Kan misalkan Yesus itu kan dilahirkan berarti otomatis dia kan manusia kan? Iya kan? Betul. Karena Al-Masih itu harus manusia, Mesias itu harus manusia. Enggak, Makanya manusia itu makanya kan Al-Masih punya ini Pak, keterbatasan. dia diam dulu Pak. Ya, Ya. Bapak mengakui Isa sebagai Mesias atau tidak? Bentar dulu. Mesias itu artinya apa? Dengar tadi, Mesias itu artinya tokoh pembebas yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Juru selamat, Mesias itu juru selamat. Oke? Artinya Sepakat? Tuhan berarti. Tuhan berarti Ya, ya. Mesias sudah pasti Tuhan. Lukas 2 ayat 11 yang dibawa oleh Juma. Juma mengatakan Yesus adalah Mesias. Kalau Mesias sudah pasti Tuhan. Makanya dia sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Makanya Juma terjebak dengan narasinya sendiri. Dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik. Bapak percaya Isa Al-Masih adalah Mesias? Tidak. Soalnya Kau buka surat 3 ayat 45. Di dalam surat 3 ayat 45, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Nah, ketika Isa Al-Masih adalah kalimatullah, di bawahnya dia adalah apa? Masihu. Masihu itu apa? Mesias enggak? Pak, tobat Pak. Tobat cepat Pak. Udah tua Pak.
Bapak kalau dalam kebimbangan iman lebih baik cari yang punya kepastian aja, Pak. Tidak, saya tidak bimbang. Saya cuma yakin kalau Tuhan saya itu cuma Allah. Oke, Tuhan kamu adalah Allah. Bapak dengar baik-baik ya. Ya. Iblis pun percaya. Iblis itu gini. Iblis itu Tuhannya siapa? Allah. Ya. Iblis bersyahadatnya gimana? Tidak tahu saya. Gini, dengar baik-baik, Pak. Tuhannya Bapak siapa? Allah. Syahadatnya Bapak gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iblis Tuhannya siapa? Allah. Allah. Syahadatnya gimana? Kadang-kadang syahadatnya Iblis gimana? Ya, tidak tahu saya Iblis. Kalau baca Sekarang syahadatnya pertanyaannya gini, Pak. Apakah Tuhannya Iblis sama dengan Tuhannya Bapak? ya sama. Udah, selesai. Sama-sama kalian menyembah Tuhan yang sama. Mau diapakan lagi? Udah nyembah aja, udah sama-sama kalian menyembah itu. Tuhan yang menciptakan. Kalian. Coba sekarang saya tanya ya, Pak. Silakan. Yesus manusia. Ya kan? Manusia, sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Ya. Berarti kan punya keterbatasan dia. Nah, Kalau keterbatasan manusia kan pasti punya keterbatasan. Ya, keterbatasan dalam seperti apa? Enggak, maksudnya kalau Tuhan itu kan tidak punya keterbatasan. Oke. Ya kan? Oke, dengar baik-baik. Tuhan itu tak terbatas, betul? Ya. Yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan, betul? Betul. Yesus Kristus bisa mengampuni dosa, berarti Yesus tak terbatas kan? Yesus kan seorang manusia, masa dia bisa Ya, tetapi dia bisa mengampuni dosa. Tidak bisa, Pak. Kalau seorang manusia tidak bisa. Lah, buktinya Yesus bisa mengampuni dosa, makanya karena Yesus di surga, raja di surga, berkuasa di surga. Sekarang saya tanya, Pak, Tuhannya Bapak bisa menghapus dosa enggak? Gimana, Pak? Tuhannya Bapak bisa menghapus dosa enggak? Bisa. Oke. Bapak ada berkeinginan, bercita-cita pergi ke Arab enggak? Ya kalau dimampukan sama Tuhan, pengen. Bapak punya cita-cita mencium Hajar Aswad enggak? Ya kan itu kan apa? Sunnah kan? Enggak, saya tanya, Bapak punya cita-cita untuk mencium Hajar Aswad enggak? Ya kalau diizinkan sama Tuhan. Nah, mencium Hajar Aswad bisa mengampuni dosa atau tidak, Pak? Kalau itu hanya Tuhan Nggak, yang jujur dulu, Pak. Mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa enggak? Iya, saya jujur. Kalau masalah itu kan hanya Tuhan yang tahu. Loh, sekarang Nabi Muhammad kan sudah mengatakan mencium Hajar Aswad dan Rukun Yamani bisa menghapus dosa, Pak. Ya, mungkin bisa. Nah, udah. Hanya udah. Nah, sekarang gini, Pak. Kalau Tuhan itu ada di mana? Tuhannya Bapak itu ada di mana, Pak? Tuhannya Bapak yang adalah Allah itu ada di mana? Ada di mana-mana. Oke. Kalau ada di mana-mana, kenapa Bapak sholat kiblatnya ke arah Mekah? Apakah di situ ada Tuhan? Ya Tuhan ada di mana-mana. Iya, kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti dimanapun Bapak bisa berdoa, bisa sholat, ya kan? Nah, kenapa Bapak sholat kiblatnya ke arah Mekah? Apakah Tuhan Bapak ada di Mekah? Itu kan cuma arahannya kan. Tapi yang disembah itu kan bukan Ka'bahnya itu kan. Sekarang Bapak sholatnya gimana? Sujud gak? Sujud. Sujud itu menyembah gak?
kan cuma ritual, ya kan? Saya tanya, sujud itu menyembah atau tidak? Menyembah. Hah? Ritual untuk menyembah. Sujud itu ritual? Ritual. Oke, saya ikutin sujud itu adalah ritual ya. Sujud itu adalah ritual. Ritual kamu kenapa arahnya ke Mekah, Pak? Lebih negatif lagi loh kata-kata itu. Kenapa ritual kamu ke arah Mekah, Pak? Ya tapi kan itu memang sudah dari dulu kan arahnya. Kalau orang yang itu harus Ini Pak, kenapa ritual Bapak itu ke arah Mekah, Pak? Ritual Bapak itu kenapa ke arah Mekah? Ya kan memang ajarannya kayak gitu. Oh, ajarannya kayak begitu. Siapa yang mengajari seperti itu, Pak? Ya, dari para ulama-ulama dulu kan, kalau kita yang ada di timurnya kota Mekah harus disuruh menghadap ke barat. Pokoknya imani aja gitu, Pak. Yang udah diajarin gitu imani aja gitu ya, Pak. Iya. Oh, dia udah bilang imani aja. Imani aja, Pak. Gak apa-apa. Ya, imani aja. Tapi Bapak perlu harus tahu, Pak, ya. Yang menjadi pendamai dan perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci adalah Yesus Kristus, adalah Isa Al-Masih, Pak. Bertobat, Pak, sebelum Bapak menghembuskan nafas terakhir, Pak. Udah tua, Pak. Hanya yang saya cuma bertobat kepada Allah. Emang kamu tahu Allah kamu di mana? Allah ada di mana-mana kok. Allah Maha Mengetahui. Allah ada di mana-mana. Kata siapa Allah ada di mana-mana? Ya kata Al-Quran. Kata Al-Quran. Iblis juga percaya nggak Allah ada di mana-mana? Kenapa? Iblis. Saya tanya, iblis juga percaya nggak kalau Allah itu ada di mana-mana? Tidak tahu, wong saya nggak pernah bicara sama iblis. Gini, Bapak percaya atau tidak kalau Allah itu ada di mana-mana? Percaya. Iblis juga percaya nggak kalau Allah itu ada di mana-mana? Ya tidak tahu masalah itu. Iblis tahu nggak kalau Tuhannya adalah Allah? Iblis tahu nggak kalau Tuhannya adalah Allah? Ya tahu. Nah, syahadatnya iblis gimana? Apa? Tuhannya iblis siapa? Hanya iblis ya Allah. Nah, kalau Tuhannya iblis, oke. Kalau Tuhannya iblis adalah Allah, bagaimana syahadatnya iblis? Tahu saya, dia bilang Enggak sama nggak dengan syahadatnya Bapak? Saya tanya, sama nggak dengan syahadatnya Bapak? Tahu. Enggak tahu semua gimana? Pak, maaf ya, kayaknya memang udah ditentukan itu termasuk dipredestinasi masuk neraka sih kayaknya. Nggak tahu ini gimana, terus kita mau diskusi apa? Aduh Tuhan Yesus Teman-teman, ini akun Bang RK juga ya. Ini akun Bang RK juga, di follow-follow teman-teman ya. Ini akunnya Bang RK juga teman-teman ya. Lawak sih mereka teman-teman. Silakan. Makasih teman-teman mawar-mawarnya. Ini akun 2 bulan nggak pakai nih teman-teman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Kristen. Selamat siang. Ya, selamat siang, selamat Kristen Pak. Iya. Aduh ya Tuhan, memang SDM rendah sih. SDM rendah sih, susah. Gara-gara itu yang buat akun saya ini hilang terus teman-teman. Kena peringatan terus. Sensitif sekali TikTok ini teman-teman ya. Karena saya nggak mau turunkan orang. Ketika sudah ada peringatan dia melakukan pelanggaran gitu kan, ada ngerokok, lalu saya nggak turunkan, nah saya yang kena nanti peringatannya.
Makanya akun saya kena peringatan pemblokiran itu. Kocak. Jangan ngerokok ya, naik ke atas ya teman ya. Jangan ngerokok ya. Antrian nomor 118. Ingat, Gurunda RK ya saya ya, Gurunda RK ya. Mana David? David ini Kristen atau bukan? Silakan. Salam 2 Kristus. Ya, 1 Kristus yang palsu. Makasih topi-topinya. Mama, ada. Sabar, ada kucing. Ada kucing. Ya Tuhan. Rese kali, bah. Kucing orang loh di apart sebelah. Silakan, Kristen bukan, Pak? Silakan. Aduh, si David diam, ini mau report ini orang ini. Mau report nih orang ini. Novel silakan. Iya, saya kalau kucing saya pribadi nggak apa-apa. Kalau kucingnya orang, saya agak sedikit gimana ya? Ya, malam siang Bang Irka. Buka kameranya. Buka kameranya. Singa bersin. Bang, benar itu singa bersin keluar kucing, Bang? Dari mana? Kamu nggak pernah dengar singa ketika singa bersin keluar kucing? Baru pernah dengar. Kamu nggak pernah? Nah, coba kita dengarkan dulu ya. Nah, singa bersin keluar kucing. Ada tuh Bang, nih Bang ya. Jika dia bersin, muncullah penciptaan kucing. Singa tersebut dia bersin. Jika dia bersin, muncullah penciptaan kucing. Singa tersebut. Nah ini Bang. Ternyata Allah turunkan al-humma, wabah penyakit demam. Yang pertama kali mengalami penyakit demam itu singa. Ketika singa ini demam, Nabi Nuh diperintahkan menarik ekornya singa. Ketika ditarik itu apa, Rika? Dia bersin. Ketika dia bersin, muncullah penciptaan kucing. Teorinya bagaimana itu Bang? Singa bersin keluar kucing itu teori ilmiahnya gimana itu? Kabur dia guys, kabur dia. Kabur dia. Makasih mahkota penghujatannya, makasih mahkota penghujatannya ya. Lanjut. Saya persilakan lagi. Ya. Makasih topinya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Saya sedang pelayanan offline teman-teman. Jadi benar-benar ya. Halo, silakan Bang. Dewa, selamat siang. Ya. Kristen atau bukan Bang? Alhamdulillah, Bang. Ya, silakan. Bang, jangan berisik di sebelah Bang, soalnya saya nggak pakai headset Bang. Saya nggak pakai sound card soalnya, berisik di sebelah ya. Saya sedang pelayanan offline teman-teman ya, jadi saya nggak di studio, nggak pakai sound card, nggak pakai apa, jadi saya ada beberapa orang yang login, jadi saya turun ke lapangan langsung mendatangi orang-orang yang login, yang terima Yesus. Jadi ketika saya berdebat dengan Juma kemarin, ada beberapa orang yang login ya, tanpa paksaan, mereka mau masuk Kristen ya, mau nggak mau saya turun lapangan dan ya langsung pelayanan offline teman-teman ya, pelayanan offline. Dan ya puji Tuhan ya, mereka sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus. Saya mungkin keliling putar-putar teman-teman ya, putar-putar di beberapa tempat ya.
Nah, kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK secara offline, ya di bio Bang RK ada Saveria di situ teman-teman. Karena mobilisasi ini ya Tuhan, Masya Allah. Jakarta ini teman, aduh, kenapa saya omong tempat saya? Aduh teman, naik ke sana ke sini duit semua ya Tuhan. Udah nggak tahan sebenarnya di ngeri teman-teman mobilisasi ini ke sana duit, ke situ duit, ke situ duit, ke sana duit. Wih ngeri guys, ya ngeri ya. Seram teman-teman ya, awas saya geruduk RK, geruduk. Geruduk RK. Ada aja kali ini. Ya, jadi memang saya betul-betul membutuhkan bantuan teman-teman yang tergerak hati ya untuk mendukung pelayanan Bang RK teman-teman ya. Masih panjang perjalanan saya, ya masih panjang, hari ini saya istirahat dulu. Ya, saya sampai pertengahan bulan depan kayaknya. Ya, selain di sini saya keliling lagi beberapa tempat teman-teman. Ada beberapa tempat yang harus saya kelilingi untuk pelayanan teman-teman. Silakan. Mana lagi nih ya? Halo, selamat siang, pagi, pokoknya itu selamat siang. Maaf ya sebelumnya aku nggak berani on cam. Bang RK, aku cuma mau nanya ya, seandaikan ini untukku pribadi sih sebenarnya, saat saya untuk memilih berbeda jalan dengan keluargaku gitu ya, apakah saya salah ketika saya untuk meyakini sesuatu hal untuk diri saya, hingga pada akhirnya saya harus dikucilkan oleh keluarga saya ketika saya harus memilih jalan untuk mengenal Yesus? Apakah saya salah? Terima kasih. Jadi tidak salah kakak, karena Alkitab mencatat Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya, jadi ketika kamu mengatakan Tuhan bersamamu dan bersamaku juga, itu adalah bagian di mana kamu memikul salib, Kak. Mengikut Yesus itu nggak gampang, Kak. Jangan pikir mengikut Yesus kita jadi kaya, mengikut Yesus kita banyak uang, mengikut Yesus hidup kita berkecukupan. Itulah yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah aku akan membawa pedang, perpisahan antara kau dan saudara kau, antara kau dan keluarga kau, antara ayah dan ibu kamu. Itulah pikul salib. Tetapi Alkitab mencatat bahwa belilah kebenaran dan janganlah menjualnya, begitu pula hikmat, pengertian dan didikan. Kakak di mana sekarang? Saya di Jakarta. Aku sebenarnya belajar Alkitab tuh sudah kurang lebih hampir setahun ini sih sebenarnya, lewat temen gitu kan. Cuma bukannya belum berani untuk membaptiskan diri, bukan, cuma lebih pada saya perlahan tapi pasti ingin mengajak anak juga sih sebenarnya. Makanya untuk saat ini masih banyak banget untuk saya pelajari bagaimana firman Tuhan sendiri mengatakan ini dan itu gitu kan. Memang banyak perbedaan sih yang selama ini saya kenal selama sebelumnya menjadi di luar Kristen tersebut gitu. Cuma saya kadang-kadang suka ngerasa miris dan sedih sendiri, apakah memilih apa yang kita yakinkan itu adalah sesuatu hal yang salah di mata orang lain gitu. Kadang-kadang ada rasa kecil hati, tapi bukan berarti saya ingin menyerah gitu, tapi kadang suka sedih apakah ini menjadi perpisahan saya dengan keluarga, atau pada akhirnya suatu ketika saya akan menemukan keluarga yang baru untuk hidup saya. Kadang ada rasa seperti itu. Apakah saya salah berlebihan untuk berpikir seperti itu ya Bang RK? Tidak, karena begini Kak, Kakak harus dengar baik-baik ya. Salah satu ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan kembali atau lahir baru
adalah dia menginginkan sesamanya atau kerabatnya atau orang di sekitarnya juga ikut diselamatkan. Nah, kakak termasuk orang yang memiliki ciri-ciri yang lahir baru, yang sudah diselamatkan Tuhan dan menginginkan kerabat saya atau orang di sekitar saya diselamatkan juga. Itu baik, Kak. Itu positif. Itu ciri-ciri yang sangat positif. Saya sudah mengenal Yesus. Saya menginginkan orang lain diselamatkan juga. Ada kerinduan menginginkan orang itu mengenal Yesus juga. Saya nggak peduli isinya, sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Itu prinsip saya. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, kata Alkitab. Percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Karena ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, janji Tuhan untuk kita itu ada. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Jadi damai sejahtera itu harus disiarkan ke segala bangsa, ke sesama kita. Tidak masalah, Kak. Itu bagus sekali, Kak. Tapi kalau kakak ingin ngobrol, ngopi dengan saya lebih detail, kakak DM saya aja. Kita Boleh. Ya. Kakak atur waktunya kapan, ya? Atur waktunya kapan? Iya. DM saya biar lebih luas. Karena di sini berbahaya. Nanti kakak langsung diserang habis-habisan sama mereka. Iya pasti, karena saat tahu saya pada akhirnya memberanikan diri memasukkan anak saya ke sekolah Katolik pun itu menjadi pro dan kontra. Sebenarnya lebih banyak kontra yang saya dapatkan karena memang saya belum mampu untuk membimbing anak saya tuh totalitas dalam Kristen ya, karena saya sendiri juga dalam pembelajaran. Jadi memang niat tujuan memasukkan anak ke sana itu biar dia juga bisa mendapatkan pelajaran yang lebih dibandingkan dari ibunya sendiri juga. Ya sih. Kakak mau kita atur waktu aja? Boleh, nanti aku DM Bang RK. Boleh? Boleh sekali. Aku tunggu ya, Kak ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Biar kita ngobrol, kakak bisa bebas bertanya dengan saya sepuasnya. Mau. Siap. Oke, DM aja Kak ya. Saya tunggu ya. Iya. Aku follow ya. Oke, aku follow back ya. Iya. Oke. Saya tunggu Kak ya, biar kita langsung aja dalam waktu dekat ini ya. Oke. Saya tunggu Kak ya DM-nya Kak ya. Iya. Terima kasih. Amin. Sekarang DM-nya Kak. DM-nya sekarang Kak ya. Mau atur waktu jadwalnya kapan? Ya udah. Aku turun sekarang. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Jesus bless. Saya kalau di Jakarta teman, asli populasi kalian menurun. Betul teman. Populasi kalian tuh langsung menurun, serius. Semoga Tuhan ya Tuhan kasih saya berkat yang banyak, rezeki yang banyak ya Tuhan, supaya saya bisa mobilisasi teman. Beneran, saya di Jakarta ini udah 4 hari, 5 hari. 5 hari saya bertemu 8 orang. Login gak? Login. Iya. Makanya 1 tahun aku di Jakarta. Asli populasi kalian menurun. Gak percaya kalian. Ya, makanya karena apa? Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Ya. Saya mau Tuhan pakai saya. Ya, makanya Tuhan pakai saya. Ya, teman-teman, memang ini mobilisasinya betul-betul ngeri itu teman-teman ya. Saya berapa hari ini juga ada banyak saya ketemu teman, bisa lebih teman-teman ya. Makanya saya bilang memang kalau saya terjun langsung di lapangan itu memang
Asli gila-gilaan juga itu guys, serius. Karena saya tipikal orang yang langsung terjun ke lapangan. Udah dapat langsung terjun, dapat langsung terjun, dapat langsung terjun. Ini memang mobilisasinya itu harus memang kencang teman-teman. Makanya saya bilang dari tadi saya minta pertolongan teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, ya tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK secara offline, di bio-nya Bang RK ada nomor rekening teman-teman ya. Karena kesana ke sini nge-grab itu. Aduh, setengah mati teman-teman ya. Pengeluaran besar. Bayangkan dari tempat saya ke Jakarta Pusat aja itu naik mobil itu sudah 300.000, 250.000, 300.000 saya bolak-balik 600.000. Pakai mobil itu. Ya. Jadi memang terima kasih. Memang itu gak mudah teman-teman ya, gak mudah. Makanya saya bilang kalau kita bersatu, kita militan ini. Pelayanan kita ini harus militan. Ya, pakai militan teman-teman, militan. Betul-betul militan. Jadi kita bolak-balik itu udah mobilisasi, belum makan di jalan lagi, belum ini, belum itu. Ya. Makanya saya gift yang teman-teman kasih itu saya betul-betul saya bijak memakai. Saya kumpulkan. Karena apa? Besar biayanya. Kalau pelayanan offline. Kalau di online ya kita cuma ngomong-ngomong gini. Tapi feedback, kita butuh tuh feedback. Feedback dari pelayanan online ini apa? Offline. Kalau kita cuma ngomong di online gini tanpa feedback arus baliknya, gak ada gunanya teman. Gak ada gunanya. Mau sampai kapanpun gak ada gunanya. Makanya pentingnya pelayanan offline. Kita pelayanan online, kita pelayanan offline. Itu penting. Kalau hanya online seperti ini, gak ada gunanya. Serius, gak ada gunanya. Karena apa? Tidak ada feedback. Tidak ada arus balik. Tetapi kalau ada feedback, ada arus baliknya, nah itu keren banget teman-teman. Keren. Itu banyak, makanya saya bilang populasi kalian selesai di situ. Populasi kalian selesai di situ teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman ya, kasih gift-giftnya teman-teman ya. Ya, memang saya betul-betul saya nggak malu meminta. Karena saya betul-betul amanah pakai berkat yang teman-teman kasih, teman-teman titipkan ini. Saya betul-betul amanah. Saya sewa apartemen dan lain-lain. Apartemen ini berapa? Harganya berapa? Mobilisasi di sini teman-teman. Nggak lama. Ya, makanya jujur saya sempat berpikir ya. Ya sangat efektif sekali berdiskusi. Pelayanan offline ini sangat efektif. Tapi harus militan. Militan untuk memberitakan Injil itu militan. Ketika kita militan memberitakan Injil dan Tuhan beserta kita, yakin banyak jiwa yang kita menangkan teman-teman. Banyak jiwa kita menangkan di Indonesia ini. Nah, itu luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Ya, jadi memang itulah teman-teman ya, makanya saya dari tadi saya nggak di studio saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan saya secara offline, mau transfer 10.000, 20.000, berapapun, 1.000 rupiah pun, 500 perak pun saya terima teman-teman. Ya karena sangat membantu untuk pelayanan saya di sini teman-teman secara offline. Saya nggak nyangka bisa pengeluaran bisa sampai membeludak ini di sini teman-teman ya. Saya nggak keluar dari rencana saya. Masalah anggaran ini keluar dari rencana saya semua. Saya udah buat work plan-nya, tapi memang keluar dari rencana. Keluar dari rencana saya. Makanya saya bilang mohon doa dan dukungannya teman-teman. Karena Kolose 3:23, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Di biodata saya itu ada link YouTube Saveria. Nah, teman-teman klik saja di link itu, nanti masuk diarahkan ke YouTube dan ada nomor rekening saya di situ. Ada nomor rekening saya di situ teman-teman ya. Ya. Saya gitu teman-teman. Saya dari dulu kalau pelayanan itu militan teman-teman. Pelayanan saya itu militan. Dari saya pelayanan di Papua, pelayanan saya di Papua
lalu saya betul-betul saya melayani Tuhan secara offline itu memang sampai dirikan gereja, menangkan orang di sana, di pedalaman dan lain-lain. Harus seperti itu, militan. Menjadi pasukan Kristus atau laskar Kristus itu harus militan. Ya. Bisa militan. Kalau enggak setengah mati teman-teman. Harus militan teman-teman. Kalau kita enggak militan enggak bisa. Ya, harus militan. Seperti itu teman-teman ya. Ini udah 11:30. Saya harus istirahat teman-teman. Saya harus istirahat. Supaya tenaga saya fit. Karena saya harus pelayanan offline lagi. Pernah di Timika? Pernah. Saya Jayapura, Timika, Biak, Manokwari, Wamena, Tiom. Saya pelayanan saya itu di Tiom, Tolikara, ya, Pegunungan Bintang, Membramo Tengah, Membramo Raya, Pegunungan Jayapura, Sentani, saya sudah masuk semua. Makasih. Saya sudah masuk. Saya lama di Papua pedalaman, saya sudah lama di Papua. Makasih teman-teman ya, yang udah. Saya pelayanan di sana. Masa muda saya itu betul-betul melayani di Papua, di tanah Papua. Ya. Kemarin banyak saya ketemu teman-teman. Jadi itulah ya. Kita harus offline juga, diiringi dengan pelayanan offline. Kalau kita nggak iringi dengan pelayanan offline, ya kita nggak akan bisa. Nggak bisa bersaing dengan mereka. Kita nggak bisa bersaing dengan mereka. Terima kasih teman-teman ya. Nggak bisa bersaing dengan mereka kalau kita nggak turun ke lapangan. Kita harus turun ke lapangan sehingga kita bisa bersaing dengan mereka secara kuantiti dan kualitas. Wajib itu teman-teman, wajib. Ya. Makanya saya dari tadi suara Bang Erka suaranya kecil. Kalau saya suara besar, aduh teman, habislah awak digeruduk di sini. Beneran saya digeruduk kalau saya sampai Beri, Mikel ya. Betul, saya di Beri. Terima kasih. Saya digeruduk. Emang ini saya bolak-balik dari tempat saya ke itu. Itu dia bolak-balik ya teman-teman ya. Ya, bolak-balik perginya itu 250, 230. Baliknya 220, belum kita bayar tol. Ya, 500 lah teman-teman. 500 lah kalau kita itu mobilisasi teman-teman, pelayanan kayak begini. Tapi memang harus militan, gercep. Kalau nggak gercep, kita harus gercep teman-teman, nayak. Wah. Ketika sudah ada seperti itu, ada yang tertarik mengikuti Yesus, langsung kita, ya udah ketemu. Ya udah gas, kita ketemu mau nggak? Kita ketemu mau nggak? Langsung, jangan lama-lama, teman-teman. Jangan lama-lama. Ya. Kalau orang Batak bilang, hal yang baik itu jangan ditunda-tunda. Hal yang baik itu harus langsung dikerjakan. Jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Itu kata orang tua di Batak dulu begitu. Hal yang baik itu jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Ya, saya tipikalnya begitu. Tipikal saya ketika ada yang mau bertobat, saya nggak tenang. Saya harus datangin orang itu, saya harus bertemu dengan orang itu. Biar ngobrolnya lebih enak. Nomornya lebih leluasa. Tapi kemarin saya takut-takutan teman-teman ya. Saya lagi nyari-nyari buku kan. Itu mereka pada liatin saya semua teman. Saya nggak mau banyak bacot, saya langsung keluar dari toko buku itu, saya langsung keluar. Saya pakai masker aja udah ketahuan. Bayangkan saya di atas mobil, mereka bilang ini RK ya, orang Madura. RK ya, bukan, saya bilang Pak turun. Gak sampai di tujuan saya bilang Pak di sini aja Pak, gak usah sampai sesuai dengan lokasi saya bilang. Karena udah gini duluan saya. RK ya. Wah gini saya langsung stop. Pak di sini aja. Padahal belum sampai lokasi itu. Udahlah saya bilang, bodo amat saya ini aja. Takut saya teman. Kemarin saya lagi cari-cari buku gini. Diliatin saya gini loh. Padahal udah pakai masker, udah pakai jaket, diliatin. Saya bilang ini enggak.
diliatin saya terus teman, diliatin gitu. Oh saya nggak mau banyak ini lagi, saya langsung pergi. Saya langsung tinggalin itu, saya langsung pergi. Saya takut teman-teman, serem. Ini sudah jam teman-teman, udah mau jam 12 teman-teman. Jam 1 saya makan siang, saya lanjut pelayanan offline lagi. Ada beberapa orang yang harus saya ketemu. Ya, beberapa orang saya harus ketemu tanggal 20. Saya udah ada jadwal. Banyak yang minta saya podcast. Bang RK podcast yuk, Bang RK podcast yuk. Hanya tujuan saya di sini bukan podcast. Saya bilang gitu. Maaf, mungkin lain kali aja saya bilang. Tujuan saya di sini bukan podcast. Tujuan saya di sini adalah memberitakan Injil secara offline, saya bilang. Kalau podcast itu lain cerita. Perencanaannya lain, saya bilang. Ya, perencanaannya lain. Banyak, kalau saya di Jakarta podcast gitu banyak sekali yang minta. Hanya nggak mau. Saya fokus dengan tujuan saya. Itu yang saya tujuan saya adalah itu, saya nggak mau putar-putar. Tujuan saya adalah itu, nggak mau saya muter-muter. Supaya jangan hilang fokus teman-teman. Jangan hilang fokus. Ya, tetaplah memberitakan Injil, jangan hilang fokus. Supaya dapat hasilnya yang bagus teman-teman. Ya. Jadi memang jam 2 saya memang udah pergi ke beberapa tempat di wilayah ini untuk bertemu dengan orang. Semoga ibu yang tadi pun mau bertemu dengan saya. Tapi saya pasti dia mau bertemu dengan saya. Semoga dia udah DM saya nih. Ya. Kalau ibu itu udah DM saya, berarti fix saya hari ini 4 orang. 4 orang saya injili teman-teman ya. Dari Uclim semua. Muslim semua teman. Mereka bertemu saya teman. Kemarin ada yang bertemu saya. Orang bilang, RK hati-hati. Saya bilang gini, sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Saya percaya ketika saya beritakan Injil, Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Ya, tetap saya pakai masker, berhikmat. Ya, Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Saya percaya itu. Tuhan akan tutup mata mereka. Saya bilang gitu. Oh, dia cerita, dia menangis dan lain-lain. Saya bilang ya udah, saya doakan kamu. Saya kasih dia tanda salib di dahinya. Saya kasih tanda salib di sini di dahinya. Saya bilang, saya arahkan kamu ke beberapa komunitas saya yang ada di wilayah ini. Kamu belajar sama dia, saya bilang ya, belajar sama dia, teman-teman itu. Dia bilang siap. Ya, puji Tuhan teman-teman. Puji Tuhan, jadi semenjak saya di sini, 8 orang saya sudah ketemui. Dan kalau ibu yang tadi naik itu mau, berarti dia orang ke-9. Yang saya temui, ya siapa tahu login. Kalau dia login, ya puji Tuhan ya. Malaikat di surga bersorak-sorai, bersuka cita. Ya, berarti dia menerima Tuhan itu. Ya, kita harus, bahasa orang Bandung bilang apa? Pugu. Kita pugu dia. Ya, kita pastikan, yakin gak kamu nih? Yakin gak mau mengikuti Yesus nih? Gitu. Harus yakin mengikuti Yesus. Ya, pakai penutup kepala Bang RK. Ya, pasti saya selalu pakai. Saya selalu pakai topi, udah kayak apa film-film apa? Kalau nonton Korea enggak? Apa ya? Apa Descendant itu? Abang orang Korea ya kan? Yang saya bilang, saya orang Timur, saya bilang. Aku pikir abang orang Korea katanya. Kita close dulu ya. Aku pikir abang orang Korea katanya. Saya bilang, ini bukan Ki Makassar kodong. Makassar Ji, kita kan orang Makassar kodong, saya bilang gitu. Tapi gaya-gaya kita kayak apa film-film apa Korea begitu kan ya. Keren sekali saya ini bilang saya kayak orang Korea ini. Aduh Tuhan Yesus ya. Ya karena saya suka film Korea. Saya itu kalau nonton Korea teman ya, itu sampai kamu pernah nggak nonton film Korea
24 episode habis satu malam. Aku pernah loh, aku menonton film Korea 24 episode habis dalam semalam, teman. Serius, habis gue nonton itu 20, bayangkan satu episode itu kayak 1 jam gitu kan. Aku nonton pagi ketemu pagi, beneran. Pokoknya gimana ya, penasaran gitu kalau film Korea. Ya aneh-aneh ya gitu ya. Tapi kalau Nandar gitu, Faruk gak suka film Korea, film India. Film India yang dipakai, suka nonton mereka. Ya, jadi puji Tuhan ya. Pergerakan memang ini saya di beberapa tempat memang kayak pelayanan seperti ini memang agak susah, teman. Agak susah ya. Saya pernah berpikiran untuk mau pelayanan di Jabodetabek. Pernah berpikiran sampai sejauh itu. Karena saya rasa kok efektif banget ya, saya bilang ya. Kita pelayanan gini turun ke lapangan, pelayanan online turun lapangan. Efektif banget, tapi memang itulah. Kita harus perhitungkan segala sesuatu. Tempat tinggal, mobilisasi. Nah ini penting kali, teman. 2 hal ini. Ya. Kalau memang mau pelayanan militan di Jabodetabek, memang tempat tinggal harus yang utama aman ya. Kemudian mobilisasi kita. Ya, tempat tinggal harus keamanan yang betul-betul safety, teman-teman ya. Saya pernah berpikir sampai situ karena memang efektif banget. Jujur efektif, saya ngerasain. Ya, nggak tahu yang lain ya. Kalau saya ngerasain sangat efektif. Banyak yang datang mau belajar Alkitab, banyak yang datang mau nanyain Alkitab, banyak yang datang mau 4 mata belajar Alkitab, tanya Alkitab, yang ingin sharing pengalaman dan lain-lain ya, berujung login. Makanya gue bilang kalau aku lama di sini takut populasi kalian ini hilang, lenyap. Itu ada rencana, tapi bergumul dulu, teman. Bergumul dulu. Ya, harus bergumul dulu. Berdoa dulu apakah keputusan yang saya akan ambil ini benar atau tidak. Semuanya harus kita bergumul, nggak bisa nggak bisa satu kali gitu, nggak bisa, teman-teman ya. Harus sabar, bergumul, berdoa. Nanti Tuhan kasih jawaban. Apakah saya harus di sini atau saya di mana? Kita nggak tahu. Tapi kalau melihat keefektifan dan efisien pelayanan, di sini efektif sekali. Tetapi harus perhitungkan resiko-resikonya. Penggerudukan ini yang resiko. Penggerudukan ini yang beresiko tinggi, teman-teman ya, beresiko tinggi. Oke, teman-teman, saya harus pamit ya, teman-teman ya. Kita tutup dalam doa, karena kita mengawali juga dalam doa, kita menutup juga dalam doa, teman-teman ya. Izinkan saya berdoa dalam Katolik ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Terima kasih Engkau telah menuntun jalannya live ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga live ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati live ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Bapa Kami dalam surga, hamba berdoa untuk teman-teman yang senantiasa support pelayanan ini, yang kasih mawar-mawarnya, yang kasih tap-tap layarnya, yang share-share-nya. Tuhan Engkau berkati mereka. Tuhan, mereka melakukan untuk Engkau. Mereka bukan melakukan untuk manusia, tapi untuk Engkau semata ya Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, hamba berdoa juga, hamba memohon Tuhan, Engkau berkati teman-teman yang ada di live chat, Tuhan. Engkau tahu rencana yang terbaik untuk pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Yang baik, karena rencanamu akan indah pada waktunya. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang belum mengenal Yesus Kristus di live chat ini. Ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ajarilah mereka tentang kasih, Tuhan. Hamba mohon juga kepada Engkau, kiranya Engkau menuntun mereka di live chat ini yang belum mengenal Putra-Mu terkasih. Engkau tuntun mereka sampai mereka mengenal siapa Juru Selamat yang benar.
Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa beralaskan nama putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Saya izin pamit. Salve untuk kita semua. Terima kasih yang sudah transfernya ya 10.000, 20.000, 5.000, berapapun. Terima kasih banyak. Ya, sangat membantu untuk pelayanan kita. Salve.